Halo sobat channel Cahaya Belajar Bersama. Di video kali ini, channel Cahaya Belajar Bersama akan memberikan contoh soal dan pembahasannya tentang area pengembangan kualitas personal dan profesional. Sebelum kita mulai ke contoh soalnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Untuk soal pertama, yaitu dengan pokok pembahasan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bidang keperawatan. Bisa dilihat di soal pertama, yang ditanyakan adalah kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan apa yang dilakukan oleh perawat berdasarkan uraian di soal. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau bisa disingkat dengan PKB merupakan proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai perawat. Atau dalam artian lain, PKB ini untuk meningkatkan pengetahuan dan skill kita dalam bidang keperawatan. Bentuk kegiatan PKB perawat di Indonesia yaitu: pertama, kegiatan praktek profesional seperti memberikan pelayanan keperawatan, baik berupa praktek di institusi pelayanan kesehatan maupun praktek mandiri di luar institusi, serta membimbing praktek mahasiswa di klinik maupun di masyarakat. Bentuk yang kedua yaitu pendidikan berkelanjutan, seperti mengikuti temu ilmiah, seminar, workshop, dan pelatihan. Bentuk yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, seperti meneliti, publikasi hasil penelitian di jurnal, dan menulis buku yang dipublikasikan. Bentuk yang keempat yaitu pengabdian masyarakat, seperti berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial, memberikan penyuluhan, penanggulangan bencana, terlibat aktif dalam pengembangan profesi, dan anggota program kerja keprofesian. Bisa kita lihat di soal di mana perawat A mengikuti kegiatan workshop tentang peningkatan kompetensi dalam menangani pasien dengan masalah kesehatan. Kegiatan workshop ini termasuk dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bentuk dari pendidikan berkelanjutan. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Topik pembahasan kedua yaitu teknologi kesehatan dalam keperawatan. Untuk soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah jenis teknologi apa yang digunakan berdasarkan kasus tersebut. Kita lihat di soal di mana perawat tersebut menggunakan termogan. Termogan ini termasuk dalam teknologi medis. Karena teknologi medis itu merupakan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Teknologi medis ini dapat berupa produk, layanan, atau solusi yang digunakan untuk mencegah atau menunda penyakit, meningkatkan dan memantau kesehatan, mendiagnosis pasien, merawat pasien, dan meningkatkan kualitas perawatan. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, teknologi medis. Teknologi medis ini dapat berupa perangkat medis seperti termometer. Termogan merupakan termometer inframerah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu tanpa menyentuh objek. Untuk soal nomor 3 ini yang ditanyakan tentang pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan uraian di soal. Teknologi informasi dalam keperawatan dapat dilaksanakan dalam tatanan klinis, masyarakat, pendidikan keperawatan, dan riset atau pengembangan keperawatan. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi di tatanan klinis dapat berupa pengelolaan catatan medis, sistem informasi manajemen rumah sakit atau bisa disingkat dengan SIM-RS, dan sistem informasi manajemen keperawatan atau bisa disingkat dengan SIM-KEP. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat dapat dilakukan akses informasi kesehatan seperti telenursing dan telemedicine. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan keperawatan seperti e-learning, digital library, dan media pembelajaran dan akses informasi keperawatan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan keperawatan seperti e-jurnal dan e-book. Di soal dikatakan bahwa terjadi komunikasi jarak jauh antara pasien dan perawat. Aplikasi yang digunakan supaya komunikasi ini terjadi adalah B. Telenursing. Telenursing merupakan metode yang memberikan layanan kesehatan dan asuhan keperawatan kepada pasien secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi. Telenursing dapat memanfaatkan berbagai media seperti telepon, internet, komputer, dan video interaksi.
Telenursing ini dapat memberikan manfaat bagi pasien, perawat, dan fasilitas kesehatan. Bagaimana Sobat Caya? Sudah ada ya gambaran tentang soal dari area pengembangan kualitas personal dan profesional. Nantikan video terbarunya di channel Caya Belajar Bersama. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.